Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. Hadratul mukarramin, para alim, para hujjat, para tokoh, bapak-bapak hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang saya hormatin, yang saya takdimin, orang tua saya, guru saya, Bapak Ustadz Amin Nur Yamin. Yang saya hormati para guru, Ketua DKM, Bapak Ustadz Jidin Syarifuddin, Bapak Ustadz yang lainnya, Bapak Ustadz Sunita, Bapak Ustadz Jidin Wahyudin, Bapak Ustadz Biswan, serta bapak-bapak hadirin jamaah sholat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan izin, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Semoga ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan dengan kita niat i'tikaf. Nawaitu i'tikafan fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf di dalam masjid dalam rangka liridhoi ta'ala, dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk sama-sama mudzakarah, mendengarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana, sebagai wasilah kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang konsisten, orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak risalah hingga akhir zaman. Dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita diakui sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
mengingatkan kembali sebagai motivasi bagi diri kita, khusus diri pribadi saya dan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sebagai pemicu, sebagai cambuk bagi kita supaya kita semangat dalam beribadah, semangat dalam silaturahmi ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man, siapa orangnya salaka yang berjalan yaltamisu fihi ilman, berjalannya itu dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menggapai ridhonya Allah, dalam rangka sholat berjamaah, dan dalam rangka ibadah-ibadah lainnya, itu kata Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, maka kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadis itu sering disampaikan para mubalik, para ustaz dalam rangka motivator, sebagai motivasi bagi kita supaya kita semangat dalam beribadah, semangat dalam menuntut ilmu. Karena ibadah-ibadah kita itu harus dilandasi dengan ilmu. Bagaimana cara kita sholat kalau kita tidak bisa ilmu tentang sholat, bacaan-bacaan sholat, kaifiyah di dalam sholat, apa hanya sebatas gerakan atau hanya sebatas ucapan. Itu perlu kita belajar ilmu tentang sholat. Makanya Rasulullah SAW memberikan statement bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita selaku orang muslim. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib, fardhu ain bagi setiap individu ketika dia mengaku dirinya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang mukmin, itu laki-laki maupun perempuan. Batasannya sampai kapan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Artinya dari kecil kita sudah diajari oleh orang tua kita, mulai dari kita cara berbicara, berjalan, cara mandi, cara berpakaian, semua diajari oleh orang tua kita dari sedini mungkin. Bacaan-bacaan Al-Fatihah, sholat, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin, yaitu sampai datangnya al-yakin adalah al-maut, yaitu kematian. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini akan coba saya bacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Kahfi, urutan dalam Al-Qur'an urutan yang ke-18. Surat Al-Kahfi ini disunahkan setiap malam Jumat itu hendaknya kita membaca surat Yasin. Surat Yasin, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Bahkan ada satu hadis, siapa orangnya yang mendawamkan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi hingga akhir hayatnya, maka dia akan terbebas dari yang namanya fitnah Dajjal. Ya, ujian Dajjal. Dajjal itu adalah disebutkan dalam satu hadis itu telah akan turun di akhir zaman. Ketika manusia imannya sudah mulai goyah, iman pada saat itu sudah mulai rusak, maka turunnya yang namanya Nabiullah Isa alaihissalam
turunnya bukan sebagai nabi, tapi sebagai penegak kebenaran dari umat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup dalam keyakinan akidah kita. Pada waktu itu yang disalib oleh orang-orang Kristen itu Judas, saudara Nabi Isa alaihissalam, yang diserupakan dengan Yesus, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, diselamatkan oleh Allah. Kelak akan diturunkan oleh Allah pada akhir zaman, yaitu ketika Dajjal. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, itu mohon perlindungan kepada Allah. Yang Rasulullah saja yang dijamin maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa itu doa. Doa itu senantiasa dibaca oleh Nabi, yaitu ketika tasyahud, sebelum kita selesai salam. Yang saya sering baca tadi di dalam doa yang terakhir, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu berlindung, tidak mampu berbuat apa-apa dari godaan syaitan. Jadi kita senantiasa berlindung kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dari godaan syaitan. Min azab jahannam, yaitu dari azab jahannam. Kita sering berdoa dengan itu tadi. Hendaklah doa kita diselaraskan dengan amaliyah kita. Kita doa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Lisan kita meminta, tapi ketika perbuatan kita membelok, berarti tidak selaras dengan doa yang kita panjatkan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim itu apa? Ad-dinul Islam. Jalan yang lurus itu agama Islam. Jadi ketika perbuatan-perbuatan kita sudah membelok dari aturan-aturan Islam, berarti kita wa'asaina, bagian dari orang-orang munafik. Karena kita berdoa, kita memohon, tapi kita berpaling. Kita memohon, tapi kita berpaling. Lisan kita meminta, tapi kita cuek dengan amaliyah kita. Berpaling amaliyah kita dari ajaran-ajaran Islam. Jadi berlindung dari azab jahannam, karena azab jahannam itu sangatlah dahsyat. Azab api neraka itu sangatlah dahsyat. Rasulullah memberikan satu gambaran ketika kita berdiri di bawah kaki kita itu, kita nyalakan sepercik api, maka otak kita akan mendidih. Itu gambaran kecil daripada azab jahannam. Maka Rasulullah SAW senantiasa berdoa, berlindung kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah supaya diselamatkan dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, juga supaya diselamatkan dari azab kubur. Azab kubur juga begitu dahsyat. Ada yang namanya ular sujaul aqrab, ular yang sangat besar yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang ketika di alam dunia dia tinggalkan sholat sehingga melilit tubuhnya hancur, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semula, ini lagi hancur. Maka Rasulullah senantiasa berdoa, berlindung dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Juga Rasulullah berlindung kepada yang namanya fitnah, ujian kehidupan. Dunia ini adalah tempat ujian bagi orang-orang yang beriman. Ujian itu ada yang besar, ada yang kecil.
Makanya dunia ini ibarat lautan. Dalam lautan itu gelombang ada yang besar, ada yang kecil. Tergantung bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan berlebihan harta, ada yang diuji kekurangan harta, ada yang diuji dengan pangkat dan kedudukan dan lain sebagainya. Itu semuanya uji. Maka Rasulullah senantiasa berlindung memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengarungi kehidupan ini dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia adalah tempatnya ujian. Ad-dunya imtihan. Selagi kita masih hidup di alam dunia, disinilah tempatnya ujian. Berbagai bentuk macam cara Allah menguji kita, menguji keimanan kita. Benar-benar iman enggak kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah iman kita hanya dusta, hanya sebatas lisan kita saja? Karena definisi iman al-iqrar, tasdiqul bil qalbi, wa amalun bil arkan, wa iqrarul bil lisan. Jadi hati meyakini Allah Tuhan kita, lisan kita mengikrarkan, mengucapkan syahadat kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan wujud amalia adalah perintah-perintah Allah kita jalankan, perintah-perintah Rasulullah SAW kita jalankan, dan larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Begitu pula larangan-larangan Rasulullah kita tinggalkan. Itu wujud daripada aplikasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita laksanakan berarti keimanan kita benar. Ketika kita menyelisih berarti iman kita dusta, hanya sebatas lisan saja. Seperti halnya seseorang malah mengucapkan cinta kepada pasangannya, bukti kecintaannya, pasangannya meminta ini, pasti dia akan turuti. Itulah wujud kecintaan. Itu pula wujud kita cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti perintah-perintah Allah akan dia jalankan karena wujud kecintaan seorang hamba kepada Sang Khaliq. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada fitnatil mahya wal mamat, kematian. Tadi kematian adalah sebagai pintu gerbang awal, masuk pintu gerbang awal yaitu alam akhirat. Jadi pindah kehidupan yaitu kehidupan alam akhirat, yaumul ba'ts, mana nanti ketika dunia sudah semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepada mahsyar. Kemudian Rasulullah juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan, kejelekan fitnah Dajjal. Karena nanti akhir zaman Dajjal itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menyembuhkan seketika, mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Itu disebutkan dalam satu penjelasan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada saat itu orang-orang sudah banyak yang membelok dari keimanannya, hanya orang-orang tertentu yang bisa. Karena pada saat itu keimanannya sudah ada rusak semuanya, maka turun Dajjal. Itu ujian terberat di akhir zaman. Ya, simbol Dajjal saat ini adalah kesewenang-wenangan, keangkuhan, keangkara-murkaan. Itu simbol-simbol Dajjal. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan bacakan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan dia beramal soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan iman amal soleh. Orang-orang yang beriman pasti dia beramal soleh. Tapi sebaliknya, iman yang bukan hakiki, orang-orang yang benar-benar berikan iman pastinya akan beramal soleh. Karena kata Allah, amanu wa 'amilus shalihat. Jadi orang-orang yang beriman itu pasti dia beramal soleh, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum, bagi mereka itu jannatul firdausi nuzula. Balasan bagi orang-orang yang beriman adalah surga firdaus. Ada surga Aden, surga ada 7 surga, 8 surga. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan tempat, ditempatkan oleh Allah, nuzula, ditempatkan oleh Allah itu di surga firdaus. Khalidina fiha, dan orang-orang yang beriman itu berada di dalam surga firdaus itu kekal di dalamnya. La yabghuna 'anha hiwala, dan orang-orang yang beriman itu nggak mau pindah, nggak mau pindah lagi dari yang namanya surga firdaus tadi. Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi, qul, katakanlah wahai Muhammad, law kana al-bahru midatan, jikalau lautan itu dijadikan pena, jikalau lautan itu dijadikan tinta, li kalimati rabbi, untuk menulis rahmatnya Allah, untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis karunia Allah, lanafidal bahru qabla an tafata kalimat rabbi, maka lautan itu akan habis sebelum selesai untuk menulis nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun ditambah lagi lautan yang serupa untuk menulis rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka nggak akan bisa untuk menulis rahmatnya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna 'adzabi lasyadid. Wa in ta'adzana rabbukum, jika diseru untuk menyeru kembali kepada Rabbu, jika diperintahkan oleh Rabbu, ta'adzana rabbukum la in syakartum, maka siapa yang bersyukur kepada Allah la azidannakum, maka akan ditambah nikmat yang Allah berikan. Kita bersyukur kesehatan kita digunakan untuk hal-hal yang positif, maka Allah akan tambah kesehatan kita. Jadi ketika nikmat-nikmat Allah kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat. Artinya menambah itu adalah
mengkonsistenkan, mengistiqomahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mengkufuri, maka janji Allah inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Makanya ketika lautan dijadikan pena untuk menulis rahmatnya Allah, meskipun ditambah semisal lautan itu ditambah lagi dijadikan tinta untuk menulis rahmatnya Allah, maka tidak akan cukup lautan itu dijadikan tinta. Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Lamnya lam tauhid, lam penegasan, pasti tidak akan mampu untuk menghitungkan. Meskipun dengan alat canggih apapun, kata Allah pasti tidak akan sanggup menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kami. Maka kata Allah, antan pada kalimat Rabbi walau jina dimithlihi madada. Maka nggak akan sanggup, nggak akan cukup untuk menulis nikmat yang Allah berikan. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, qul innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Dari kata Nabi, aku ini manusia seperti kalian. Mithlukum yuha, bedanya saya ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memberikan risalah kepada kalian semua. Maksudnya sama-sama manusia. Rasulullah juga tidur, Rasulullah juga capek, Rasulullah juga lapar, haus. Itu seperti sifat manusia seperti kita. Rasulullah juga berumah tangga. Itu. Bedanya Rasulullah SAW diberikan wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kenabian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Berikan wahyu untuk menyeru kepada Allah Tuhan yang satu. Untuk menyembah kepada Allah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa orangnya yang hendak, siapa orangnya yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah dia beramal soleh. Jadi kalau kita nanti berharap ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka ketika kita hidup di alam dunia ini, kita senantiasa beramal soleh. Beramal soleh adalah amal yang senantiasa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik hati kita, lisan kita maupun perbuatan kita. Wujud amal soleh. Jadi siapa orang yang berharap nanti akan berjumpa dengan Allah, maka dia hendaklah di alam dunia senantiasa beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan kita selaku orang-orang yang beriman. Kita hidup di alam dunia beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah dan jangan membandingkan yang lain sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menyekutukan Allah. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan satu firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Al-Kahfi, surah urutan yang ke-17, ayat yang 107 sampai 110. Mungkin bapak-bapak bisa dibuat di rumah, semua punya Al-Quran terjemah, dibaca terjemahan supaya kita tahu mana yang terkandung di dalamnya. Kalau bisa hafalin 10 surat terakhir di dalam surat Al-Kahfi.
Kata jaminan Nabi kita Muhammad SAW, siapa orangnya yang hafal 10 min awakhir suratul kahfi, maka Allah akan jaga dia dari fitnah dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keluarga kita, keturunan kita Allah jaga, Allah selamatkan dari fitnah-fitnah kehidupan alam dunia ini, dan berikan Allah kekuatan, pertolongan, semoga senantiasa konsisten, senantiasa istiqomah di dalam nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita selaku orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 1, ahasiban nasu ayyutsrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan engkau mengira wahai manusia, ayyutsrafu, kamu dibiarkan begitu saja. Ayyaqulu amanna, kamu mengatakan saya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan oleh Allah begitu saja tanpa adanya ujian. Wa hum la yuftanun, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk-bentuk ujian banyak ya. Tadi saya sebutkan bentuk-bentuk ujian itu adalah macam-macam dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita mensikapi kehidupan ini dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di alam dunia, tugas kita hanya berusaha, semuanya yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berusaha, berikhtiar dan berdoa. Kita kembalikan tawakal kepada Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena kebodohan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.